والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjut di dalam pelajaran kita mempelajari usulul fiqh dalam membaca risalah al-usul min ilmi usul karya Syekh al-Allamah al-Usuli al-Faqih Imam hadzal asr Syekh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah. Kemarin kita sudah masuk ke dalam kita mengambil sedikit tentang nahi dan telah masuk ke dalam pembahasan tentang al-mukhatab, siapa yang dikhitab dalam syariat dan siapa di antara yang dikhitab itu yang termasuk dalam al-mukallaf. Baik. Kemarin kita mengambil tentang nahi, bahwa ternyata nahi atau larangan itu terkadang keluar dari keharusannya, yaitu bermakna atau diambil darinya hukum wajib, tapi terkadang dia keluar darinya kepada beberapa makna atau beberapa hukum. Yang pertama, yang paling belakang, al-karaha. Terkadang nahi, larangan, keluar dari makna asalnya, yaitu haram atau tahrim, pengharaman, kepada al-karaha, makruh. Tayyib. Contohnya, sabda Nabi SAW, la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminih wa huwa yabul. Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian memegang kemaluan kalian, azakumullah, dalam keadaan dia kencing. Kalau kita lihat zahirnya, ini ada la yamassanna, sighah amr. Asal dari sighah amr apa? Litahrim, menunjukkan akan pengharaman. Tapi untuk hadis ini ternyata nahi di sini, larangan di sini itu menunjukkan atas makruh, bukan haram. Apa yang mengkhususkannya? Yang pertama karena kalau kita mengatakan yang pertama karena datang dari Nabi SAW bahwa dzakar ini, azakumullah, dia bagian dari itu tubuh, qit'ah, bagian dari tubuh. Makanya kalau kita mengharamkan untuk memegang kemaluan, memegang kemaluan pada saat kita kencing, ini juga mengharuskan kita apa? Untuk mengharamkan untuk menyentuh bagian tubuh yang lainnya, dan ini tidak, kan? Kemudian yang kedua karena larangan ini adalah Tayyib. Karena hikmah dari larangan juga ini, larangan ini itu datang karena sebab. Apa itu? Untuk mensucikan tangan kanan, memuliakan tangan kanan. Makanya itu dilarang. Tayyib. Paham gini? Paham enggak? Tayyib. Yang kedua, terkadang nahi bermakna sahibun nadhara, al-irsyad, atau berupa petunjuk, memberikan arahan, kan? Contohnya apa? Baik, sabda Nabi SAW, la tada'anna an taqula dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi, jangan sekali-kali engkau meninggalkan doa pada setiap ujung atau penghujung dari salatmu untuk berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau kita lihat di sini larangan la tada'anna,
Asalnya larangan bermakna apa? Tahrim. Tapi ternyata di sini dia bermakna apa? Al-irsyad, sebagai bentuk petunjuk. Maka di sini meninggalkan doa ini pada setiap penghujung sholat, apakah dia haram? Tidak. Tapi dia hanyalah bentuk irsyad, petunjuk. Ya kan? Memberikan petunjuk. Nah, Nabi memberikan kepada Mu'adz petunjuk bahwa jangan engkau tinggalkan doa ini. Bukan bermakna wajib, hanya saja bermakna apa? Al-irsyad. Baik, kemarin kita sudah masuk ke dalam pembahasan al-mukhatab. Siapa yang dikhitab? Ya, yang terkena perintah dan larangan dari syariat. Baik itu dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah. Siapa yang terkena oleh khitab ini? Kalau Allah memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, siapa saja yang masuk ke dalam larangan dan perintah Allah ini? Ya. Kemarin kita sudah rinci. Kan? Nah, ini mungkin saya ulangi sedikit bahwa yang dikhitab tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama, orang yang sempurna idraknya, punya pengetahuan, dia paham tentang perintah dan larangan dari syariat. Siapa mereka ini? Nah, ini orang yang berakal dan orang yang balik. Ini mukallaf namanya. Orang yang berakal dan orang yang balik. Kemudian yang kedua, ada orang yang tidak sempurna idraknya, tidak ada pengetahuannya, dia tidak paham tentang apa itu perintah dan apa itu larangan. Ini siapa mereka? Kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama orang berakal dan orang balik, orang dewasa, berarti yang ini apa? Kebalikannya. Orang yang tidak berakal atau orang gila, juga orang yang belum balik atau anak kecil. Baik. Nah sekarang kalau yang kedua ini, orang yang tidak berakal dan belum dewasa, belum balik, dan belum memiliki pengetahuan, tidak paham terhadap khitab syar'. Dia tidak paham apa itu larangan, apa itu perintah. Maka orang yang kedua ini tidak termasuk dalam khitab. Paham gini? Tidak termasuk. Maka tidak boleh kita wajibkan atas mereka perintah. Tidak boleh. Tidak boleh juga kita hukum dia atas larangan yang dia lakukan. Karena dia belum ditaklif. Karena itu tadi, dia belum punya idrak, tidak ada pengetahuan. Sedangkan yang namanya perintah dan larangan itu harus ada apa? Imtithal, perwujudan. Ya kan? Dan perwujudan ini tidaklah dia bisa diwujudkan kecuali ada apa? Qasd, maksud. Harus ada pengetahuan sebelumnya. Bagaimana orang mau melakukan perintah, meninggalkan larangan, kalau perintah dan larangan sendiri itu dia tidak pahami. Paham gini? Nah ini yang pertama. Nah, makanya yang masuk nanti dalam mukhatab ini atau mukallaf adalah orang yang pertama. Jenis yang pertama tadi. Siapa mereka? Orang yang punya idrak, sempurna pengetahuannya. Dia paham kalau ada ayat, hadits datang dalam bentuk perintah, dia paham. Oh ini perintah. Dan dia paham juga kalau datang ayat, hadits tentang larangan, dia paham itu. Nah ini dia. Kemudian dari orang yang mukallaf ini, jenis yang pertama terbagi menjadi dua. Ada ummatul Islam, ada ummatul kafir. Ada orang Islam dan ada orang kafir. Nah, dari sini nanti ini yang membedakan. Ini yang membedakan tentang bentuk khitab atau bentuk taklif yang datang kepada mereka. Kalau ummatul Islam, atau sebelum itu kita masuk di pembagian yang kedua. Kalau tadi pembagian tentang apa? Mukhatabnya, siapa yang dikhitab. Nah sekarang pembagian khitab itu sendiri. Bentuk perintah dan larangan itu sendiri. Itu terbagi dua juga. Yang pertama ada apa? Al-khitab bi usulis syariah. Dia bentuk khitabnya itu usul syariah. Bentuk-bentuk atau merupakan pokok-pokok syariat. Seperti apa? Islam dan iman.
perintah untuk berislam dan beriman dan larangan untuk menyelisihinya. Nah, ini bentuk khitab yang pertama. Dan untuk bentuk khitab yang pertama ini mencakup apa? Ummatul Islam dan umat al-kafir. Kita tidak usah pikir yang tadi ya, yang tidak ada idraknya. Itu sudah keluar dari pembahasan kita. Sekarang yang kita bahas, orang yang ada idraknya, dia tahu tentang perintah dan larangan. Ya kan, ini yang kita bahas nanti. Nah, untuk khitab yang pertama tadi apa? Usul syariah, perkara pokok, Islam dan iman. Maka sepakat bahwa perintah ini itu umum, mencakup ummatul Islam dan umat al-kafir. Nah, yang kedua, itu khitab ala furu'is syariah. Permintaan terhadap furu' syariah. Permasalahan cabang dari syariat ini. Seperti sholat, zakat, puasa, ya kan? Dan ibadah-ibadah serta amalan-amalan yang lainnya. Maka ini diperselisihkan. Ya. Sepakat bahwa ummatul Islam masuk di dalamnya. Adapun ummatul kafir maka diperselisihkan. Dan yang benarnya kemarin kita sebut apa? Dia masuk di dalamnya. Tapi bentuknya berbeda. Kalau ummatul Islam, ya, masuknya dia di dalam khitab ini, perintah yang kedua ini untuk melakukan ibadah, sholat, zakat, puasa, ya kan, haji. Ini bentuknya apa? Dia dituntut untuk melakukannya. Dia dituntut untuk melakukannya. Berbeda dengan kafir. Seorang yang kafir, dia masuk ke dalam khitab ini. Tapi apakah bentuk khitabnya sama dengan orang-orang muslim? Dia dituntut untuk melakukan itu pada saat dalam keadaan dia kufur? Tidak. Orang kafir dalam keadaan dia kafir, kita tidak perintah dia sholat. Kita tidak perintah dia berpuasa. Tapi apakah kita bilang dia di khitab, masuk dalam perintah dan larangan syariat? Masuk. Tapi dari sisi mana? Dari sisi dia akan diminta pertanggungjawaban, akan diadab, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir kelak. Atas apa? Atas larangan yang sudah dia lakukan dan perintah yang sudah dia tinggalkan. Nah itu. Maka dari sini kita pahami bahwa orang-orang kafir wal iyadu billah di hari akhir kelak akan diadab 2 kali. Diadab karena kekafirannya, kemudian dia diadab karena apa? Melakukan larangan dan meninggalkan perintah. Nah, ini khulasahnya. Tayyib. Hanya saja kemarin, kemudian kita mulai bahas. Beliau bilang tadi kemarin bahwa yang terkena khitab atau yang termasuk mukhatab, orang yang dikhitab dalam syariat ini, itu hanyalah orang mukallaf. Apa syaratnya mukallaf? Dia harus berakal, dan dia harus balik, sudah dewasa. Tayyib. Beliau katakan keluar darinya siapa? Orang gila dan anak kecil. Maka kalau dia diperintah atau kalau dia meninggalkan perintah dan melakukan larangan, apakah dihukum? Diadab? Berdosa? Tidak. Karena apa tadi? Dia belum mukallaf. Dia belum mukallaf. Anak kecil belum balik, orang gila tidak berakal. Sedangkan Nabi SAW bersabda, rufi'al qalamu an thalathatin. Anin naimi hatta yastayqid, anis sabi hatta yahtalim, wa anil majnun hatta yaqil. Kata Nabi SAW, diangkat kewajiban dari 3 orang. Pertama, orang yang tidur sampai dia bangun. Karena apa ini diangkat? Hilang akalnya, walaupun sementara. Yang kedua, anak kecil sampai dia balik. Kenapa? Karena dia belum balik, belum dewasa. Kemudian yang terakhir, wal majnun hatta yaqil. Orang gila sampai dia kembali berakal. Ya. Hanya saja dikhususkan untuk anak kecil. Perhatikan. Kalau dia sudah mumayyiz itu belum balik, tapi dia sudah paham. Dia sudah paham yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ya kan? Dia sudah paham kalau dia diperintah. Dia sudah paham kalau dia dilarang. Khusus untuk anak yang seperti ini, ya, maka boleh kita apa? Perintahkan dia untuk sholat. Boleh kita untuk perintahkan
dia untuk apa? Dengan perintah syariat. Ya. Dan kita larang dia dari larangan syariat. Tapi untuk apa? Apakah sebagai bentuk taklif untuk dia? Pengewajiban untuk dia? Tidak. Tapi sebagai apa? Tamrin, latihan. Karena Nabi SAW bersabda, muru abna'akum as-salah. Muru abna'akum as-salah fi umrihi as-sabi'. Kata Nabi SAW, perintahkanlah anakmu untuk sholat dalam umur atau pada umur yang ketujuhnya. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dipahami bahwa pengewajiban dalam hadis ini itu apa? Taklif, wajib untuk dia, tidak. Tapi ini untuk apa? Tamrin, latihan untuk dia. Tayyib. Kita masuk. Manil qari. Tayyib. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Wa la yaruddu ala hadha ijabu az-zakati wal huquq Wala yaridu. Yaridu, warada yaridu. Kita tadi yaruddu tak? Ini wala yaridu. ولا يرد على هذا Wala yaridu, warada yaridu. ولا يرد طيب ما شاء الله. على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. طيب ما شاء الله. Sekarang kata beliau, setelah kita tahu siapa yang dikhitab dan siapa yang ditaklif dengan perintah dan larangan di dalam syarak, kita tahu kemarin kita paham tadi bahwa orang gila dan anak kecil keluar dari taklif. Tapi kata beliau, wala yaridu ala hadza ijabuz zakati wal huquqil maliyah fi malis shaghir wal majnun. Tapi perlu diketahui, seorang anak kecil ataupun orang gila, walaupun dia tidak ditaklif, tidak termasuk mukallaf dalam syariat, tidak terkena perintah dan larangan, tapi perintah ini atau hal ini la yaridu, tidak termasuk di dalam apa? Ijabuz zakati wal huquqil maliyah. Tidak termasuk di dalam pengewajiban zakat dan hak-hak harta. Makanya orang gila dan anak kecil, walaupun dia tidak diperintah untuk sholat dan tidak masuk dalam larangan untuk meninggalkannya, begitu pula pada puasa dan begitu pula pada perintah dan larangan dan yang lainnya, tapi tidak untuk harta, tidak untuk perintah zakat. Maka untuk perintah zakat ini masuk di dalamnya anak kecil dan orang gila. Masuk di dalamnya anak kecil dan orang gila. Kenapa? Kata beliau, li'anna ijabah hadhihi, karena pengewajiban zakat ini marbutun bi asbabin muayyanah. Dia terikat dengan sebab-sebab yang tertentu. Mata wujidat sabatal hukum. Yang dimana kapan sebab-sebab itu wujidat, ada, didapati, maka sabatal hukum. Maka sabat, muncul hukumnya, tegak hukumnya. Jadi pengewajiban zakat ini, kita tidak melihat kepada apa? Orangnya. Kita tidak lihat kepada orangnya, mukhatabnya, atau mukallafnya, tidak. Tapi kita lihat kepada apa? Hartanya. Kenapa? Karena ini, zakat ini dia tidak terikat pada orang. Ini amalan yang terikat kepada harta. Ada sebab-sebab khususnya.
Kapan ada sebab itu? Walaupun orangnya tidak mukallaf, anak kecil atau orang gila, hartanya wajib dikeluarkan. Fahiya mandurun fiha ila sabab la ilal fa'il. Lihat kata beliau. Maka amalan ini, zakat dan hak-hak harta, dia dilihat dari apa? Sebabnya. Bukan pada pelakunya. Mau pelakunya mukallaf, mau tidak, tetap. Kapan hartanya masuk ke dalam harta yang wajib dizakati, maka wajib dikeluarkan. Kalau anak kecil yang keluarkan, orang tuanya. Kalau orang gila yang keluarkan apa? Walinya. Siapa saja? Saudaranya kah? Atau orang tuanya misalnya. Karena ada orang gila yang kaya. Iya kan? Justru orang kaya yang banyak gila. Iya kan? Nah, kalau orang gila siapa yang bayarkan? Walinya. Orang tuanya kah? Atau misalnya keluarganya, saudaranya. Intinya dia wajib. Karena ini dia masuk ke dalam ahkam apa? Al-wad'iyah. Akan datang nanti pembahasan di antara ahkam wad'iyah. Tanda yang diberikan oleh syariat. Ya, sebagai atau yang dengannya kita ketahui wajibnya suatu amalan. Ini dia. Sebab. Kita belum ambil kemarin kan? Nanti akan kita ambil di kitab selanjutnya. Di antara ahkam wad'iyah, sebab. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab-sebab yang dengannya kita paham bahwa amalan itu wajib. Seperti zakat. Iya. Zakat ini kita tidak lihat dari orangnya. Apakah dia sudah balik? Apakah dia orang berakal? Tidak. Tapi kita lihat hartanya. Kalau memang sudah wajib dizakati, keluar zakatnya. Paham ini? Paham ini? Tayyib. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum." Nih. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, dan pada harta-harta mereka ada hak ya, untuk orang lain, termasuk as-sa'il dan mahrum. Nah, ini dalilnya. Jadi dia tidak dilihat dari apa? Dari orangnya, tapi dilihat dari hartanya. Tayyib. Lanjut. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأمر بقضائه. Yu'maru, perhatikan ada jar majrur setelahnya. Kaidah kalau ada fiil setelah jar majrur berarti fiilnya apa? Majhul. ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Tayyib, yakfi, jazakumullah khaira. Sekarang beliau menjelaskan tentang apa yang telah berlalu, yang kita jelaskan. Tentang bagaimana taklif itu. Siapa yang dikenai, siapa yang wajib atasnya. Kata beliau, "Wat taklifu bil amri wan nahi syamilun lil muslimina wal kuffar." Ketahuilah bahwa at-taklif, pembebanan syariat, baik itu dengan perintah atau dengan larangan, syamil, mencakup lil muslimina wal kuffar, orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Baik. Lakinnal kafira la yasihhu minhu fi'lul ma'muri bihi hala kufri. Hanya saja seorang yang kafir tidak syah darinya apa? Perbuatan ya, walaupun dia melakukan perintah pada saat dia kafir. Nah, ini apa ini? Ini khitabnya khitab apa di sini? Usul syariah atau furu' syariah? Furu' syariah. Ya kan? Maka apa?
Tidak wajib untuk melakukannya bagi orang kafir, tapi tetap apa? Dihukum di hari akhirat. Apa dalil atas tidak wajibnya mereka melakukan perintah selama dia kafir? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi." Tidak ada sama sekali yang menghalangi mereka untuk diterima nafkah mereka, sedekah mereka, amalan mereka, melainkan apa? Karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Andaikan dia Islam, maka diterima apa? Diterima nafkahnya, amalannya, sedekahnya. Tapi karena kekafirannya, ini yang menghalangi apa? Amalannya diterima. Baik. Dan sama juga ya dengan hadits Aisyah. Iya. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bercerita tentang Ibn Jad'an. Ibn Jad'an. Iya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ini seorang kafir. Tapi dia beramal dengan amalan kaum muslimin. Iya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Ibn Jad'an kana yasilur rahim wa yukrimud dhaif. Hal dzalika nafi'uh?" Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, Ibn Jad'an seorang kafir, ya, kana yasilur rahim. Dahulu dia pernah menyambung silaturahminya. Wa yukrimud dhaifa, dan dulu dia pernah apa? Memuliakan tamu." Ini amalan-amalan kaum muslimin semua. Kemudian kata Aisyah, "Hal dzalika nafi'uh?" Apakah amalan yang dia lakukan itu akan bermanfaat untuknya? Kata Nabi SAW, la, tidak akan bermanfaat untuknya. Maka seorang yang kafir, bagaimanapun dia lakukan amalan kaum muslimin, perintah Allah Subhanahu wa taala, selama dia di atas kekafirannya, maka apa? Tertolak, tidak akan syah amalannya. Baik. Kemudian juga kata beliau, wala yu'maru biqada'ihi idza aslam. Sembari dia tidak diperintah, selama dia kafir, dia juga tidak apa? Tidak diperintah untuk melakukan apa? Qada. Mengganti perintah yang telah dia tinggalkan. Kalau dia Islam. Jadi seorang kafir itu, walaupun dia ditaklif, jangan kita pahami bentuk pembebanan syariatnya, dia harus diwajibkan untuk melakukannya selama dia kafir. Ya. Tidak boleh juga kita pahami bahwa apa? Kalau dia muslim nanti, dia harus mengkodoknya. Tidak. Ya. Bukan kewajibannya. Tapi maksud dia ditaklif apa? Sebagaimana kita sudah jelaskan, dia diiqab, dihukum, dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang telah dia tinggalkan dan dia lakukan. Kata beliau, wala yu'mar biqada'ihi idza aslam. Seorang kafir juga itu, selain dia tidak diperintah untuk melakukan kewajiban, dia juga tidak diperintah untuk apa? Mengganti kewajiban yang telah dia tinggalkan, walaupun dia sudah berislam. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahu ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang yang telah kufur, iyantahu, kalau mereka telah berhenti dari kekufuran mereka, berarti apa? Dia sudah berislam. Apa kata Allah? Yughfar lahu ma qad salaf. Maka akan diampuni darinya apa yang telah berlalu. Larangan yang dia lakukan, perintah yang dia tinggalkan. Apa kata Allah? Yughfar lah. Diampuni. Maka tidak wajib baginya untuk mengqadha. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Amr bin al-As. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin al-As. Ya, kata Nabi SAW, ama alimta ya Amr, annal islama yahdimu ma kana qablah. Tidakkah engkau ketahui wahai Amr, bahwa al-Islam itu menghancurkan seluruh apa yang sebelumnya. Maksudnya apa? Dari dosa-dosa. Baik berupa meninggalkan perintah atau melakukan larangan. Ini dalilnya. Iya. Jadi seorang yang kafir itu tidak diperintah untuk melakukan perintah Allah dan Rasulnya selama dia kafir. Dan tidak pula diperintah untuk menggantikan larangan atau perintah yang pernah dia tinggalkan. Walaupun dia telah Islam. Tapi apa? Kata beliau, wa innama yu'aqabu ala tarkihi.
hanya saja atau akan tetapi seorang yang kafir itu dia tetap dihukum oleh Allah ala tarki, atas apa yang telah dia tinggalkan berupa kewajiban. Idza mata alal kufur, kalau dia meninggal di atas kekafirannya. Nah, inilah kesimpulannya. Dari sini kita paham bahwa seorang yang kafir juga masuk ke dalam khitabus syara. Masuk ke dalam perintah dan larangan, tapi bentuknya berbeda. Bentuknya bukan seperti kaum muslimin yang apa? Diwajibkan untuk melakukannya. Tidak pula diwajibkan untuk mengkodoknya, menggantinya kalau dia telah berislam. Tapi apa yang wajib untuk dia? Ini. Siksa Allah Subhanahu wa taala tatkala dia meninggal di atas kekafirannya. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang mujrimin. Iya. Firman Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapan orang-orang kafir. Iya. Pada saat mereka telah masuk ke dalam neraka. Ditanya kepada mereka, "Masalakukum fi sakar?" Ini orang kafir ini. Ditanya, "Apa yang menyebabkan engkau atau kalian masuk ke dalam neraka?" Lihat jawabannya. Qalu lam naku minal musallin. Mereka pun berkata, sebab yang memasukkan kami ke dalam neraka karena kami dulunya bukan termasuk dari orang-orang yang mendirikan sholat. Orang kafir ini. Apa dia bilang? Dia tidak sholat dulu. Ini yang bikin dia masuk ke dalam neraka. Maksudnya apa? Dia masuk ke dalam khitab. Ya. Hanya saja bentuknya berbeda. Karena dia tidak lakukan perintah dan dia lakukan larangan, maka apa? Dia dihukum, masuk ke dalam neraka. Tidak hanya itu. Walam naku nut'imul miskin, dan dulu kami bukan termasuk dari orang-orang yang memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan dulu kami ikut kepada orang-orang yang apa? Khaidin, yang sesat. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan dulunya kami apa? Mendustakan hari kiamat. Perhatikan semua ini. Amalan mereka. Apa yang mereka amalkan? Meninggalkan perintah dan melakukan larangan Allah. Karena itu Allah apa? Allah hukum mereka. Ini menunjukkan kalau mereka juga masuk di dalam khitab. Allah khitab mereka. Hanya saja mereka yang durhaka kepada Allah. Ditinggalkan perintah dan melakukan larangan. Akhirnya apa? Masalakukum fi sakar. Dia masuk ke dalam neraka Jahannam. Sampai kata mereka, karena kita melakukan larangan yang Allah telah larang dan meninggalkan perintah yang telah Allah perintahkan, hatta atanal yakin. Sampai akhirnya datang kepada kami apa? Kematian yang akhirnya menyebabkan kami masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Dan ini dikuatkan oleh dalil yang kita sebutkan sebelumnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum adaban fawqal adab. Kata Allah, dan untuk orang-orang yang kafir, lilladzina kafaru, dan untuk orang-orang yang telah kufur dari perintah kami, wasaddu an sabilillah, dan telah tersesat dari jalan-jalan Allah. Apa kata Allah? Ini orang-orang kafir ya. Kata Allah, zidnahum, kami tambah atas mereka azab. Adaban fawqal adab, adab di atas adab. Menunjukkan bahwa apa? Mereka ini asalnya telah diadab sebelumnya karena apa? Kekafirannya. Kemudian Allah tambahkan lagi adab yang lain. Karena apa? Karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Paham gini? Paham tidak? Jadi orang kafir itu dua kali dia disiksa. Disiksa karena kekafirannya dan disiksa atas apa? Karena dia telah meninggalkan perintah dan melakukan larangan. Yang padahal dia masuk ke dalam khitab. Dia masuk ke dalam khitabullah. Dia masuk ke dalam perintah dan dia masuk ke dalam larangan. Paham gini? Ini tentang al-mukhatab, wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.